Oke, kita akan posting jurnal ini ke dalam buku besar. Ya, jurnal yang sudah kita buatkan ini kita akan posting ke dalam buku besar ini. Bagaimana caranya? Silakan ikuti saja ya. Nah, yang pertama yang akan kita posting itu tanggal 1 Januari itu ada kas ya, 1 Januari ada kas dari modal ya, dari modal jurnal umum. Terus nilainya 55 juta. Oke, setelah kita catatkan maka di sini kita buat nomor akunnya. Itu berarti kas sudah diposting ke dalam buku besar ya. Terus yang kedua ada kendaraan. Kita beralih ke tabel kendaraan. Itu tanggal 1 Januari. Dari modal juga. Jurnal umum nilainya itu 230 juta. Oke. Berarti sekarang kita tinggal catatkan 122. Oke. Kita beralih ke peralatan. Peralatan tanggal 1 Januari juga. Itu dari modal juga ya. Jurnal umum di sini debit senilai 10.500.000. Kita catatkan lagi di sini nomornya 120. Nah, karena di sini ada kreditnya modal, maka kita ke kabel modal ya. Di sini modal tanggal 1 Januari ada kas, di sini jurnal umum, di sini kredit 55 juta. Di sini tanggal 1 Januari lagi ada kendaraan. Di sini jurnal umum senilai 2.300.000, 230 juta. Terus di sini tanggal 1 Januari lagi ada peralatan. Sini jurnal umum senilai 10.500.000. Oke. Di sini kita catatkan kodenya atau nomor akunnya 3110. Nah, kita lanjut ke tanggal 1 berikutnya. Itu ada perlengkapan dibeli tunai ya, tanggal 1 Januari. Berarti kita ke tabel perlengkapan. Di sini tanggal 1 Januari dibeli tunai berarti keterangannya kas, jurnal umum debit senilai 21.800.000. Oke. Nah, kita catatkan di sini kodenya 115. Di sini ada tabel kas. Ya, kas berkurang berarti kita ke tabel kas tanggal 1 Januari. Di sini untuk perlengkapan jurnal umum kredit senilai 21.800.000. Nah, di sini kita catatkan nomornya 110. Nah, kita lanjut lagi tanggal 1 Januari lagi beban iklan ya. Beban iklan. Nah, di sini ada beban iklan tanggal 1 Januari. Keterangannya kas dibayar. Terus jurnal umum di sini debit senilai 3.600.000. Oke, kita catat di sini 511. Dan kita ke tabel kas ya. Ke tabel kas di sini tanggal 1 Januari ada beban iklan. Nah, jurnal umum kredit senilai 3.600.000. Kita beralih ke tanggal 2. Tanggal 2 ada kas piutang usaha pendapatan jasa. Berarti ada kas diterima dari pendapatan jasa ya. Tanggal 2 Januari pendapatan jasa jurnal umum diterima 27.500.000. Oke. Nah, di sini kita catatkan nomornya kas 1110. Di sini juga 110 ya. Terus kita ke piutang usaha. Di sini tanggal 2 Januari keterangannya pendapatan jasa jurnal umum. Di sini debit senilai 27.500.000. Oke.
Di sini kita catatkan nomornya 111. Kita beralih langsung ke tabel pendapatan jasa tanggal 2 Januari. Di sini ada kas, jurnal umum, kredit senilai 27.500.000. Di sini ada piutang usaha, di sini ada 27.500.000. Nah, sekarang kita catatkan di sini nomornya 410. Oke. Dan kita ke tanggal 3 ada beban sewa dibayar ya, beban sewa terhadap kas. Jadi kita di sini tanggal 3 Januari kas jurnal umum sebesar 60 juta. Oke, kita catatkan di sini 512. Langsung kita ke tabel kas. Tabel kas tanggal 3 Januari. Di sini untuk beban sewa jurnal umum berkurang sebesar 60 juta. Oke, kita catat di sini lagi nomornya 110. Tanggal 3 lagi itu ada peralatannya, ada peralatan kantor terhadap kas, berarti ada dibeli peralatan. Peralatan tanggal 3 Januari ya, dibeli secara tunai, berarti jurnal umum di sini bertambah senilai 4.500.000. Kita catatkan di sini 120. Terus kita ke tabel kas. Tabel kas di sini tanggal 3 Januari ya. Tanggal 3 Januari untuk peralatan kantor. Di sini berkurang senilai 4.500.000. Oke, kita catatkan lagi di sini 110. Kita lanjut ke tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari itu ada kas diterima dari pendapatan jasa. Tanggal 4 Januari pendapatan jasa jurnal umum diterima senilai 75 juta. Oke, kita catatkan di sini kas 110 ya. Terus kita beralih ke tabel pendapatan jasa. Nah, di sini ada pendapatan jasa tanggal 4 Januari. Kas jurnal umum senilai 75 juta. Oke, di sini kita catatkan lagi 410. Nah, kita ke tanggal 4 lagi ya. 4 piutang usaha dari pendapatan jasa ya. Ada piutang usaha bertambah dari pendapatan jasa. Maka di sini tanggal 4 Januari ada pendapatan jasa senilai 32 juta. Nah, kita catatkan di sini 111. Kita ke tabel pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa tanggal 4 Januari ada piutang usaha jurnal umum senilai 32 juta. Nah, kita lanjut lagi ya ke tanggal 5. Tanggal 5 ada beban perjalanan terhadap kas, berarti ada biaya perjalanan dibayarkan ya. Beban perjalanan tanggal 5 Januari kas jurnal umum debit senilai 2.500.000 dan nomor akunnya 512. Oke, 521, sorry, 521. Sekarang kita ke kolom kas. Di sini tanggal 5 Januari ya, ada beban
perjalanan. Di sini jurnal umum, kredit senilai 2.500.000. Oke, kita catatkan di sini lagi 110. Next ke tanggal 7. Tanggal 7 ada perlengkapan terhadap kas, berarti dibeli perlengkapan tunai. Perlengkapan tanggal 7 Januari. Di sini ada kas jurnal umum bertambah senilai 1.400.000. Terus kita catatkan lagi di sini 115. Kita beralih ke tabel kas ya. Kas tanggal 7 Januari berkurang untuk membeli perlengkapan. Jadi jurnal umum di sini berkurang senilai 1.400.000. Catatkan lagi kas di sini 110. Tanggal 9 itu peralatan kantor utang usaha. Jadi ada peralatan dibeli secara kredit ya. Jadi kita ke tabel peralatan tanggal 9 Januari. Ini utang usaha jurnal umum bertambah 18.600.000. Oke, dan sekarang kita ke tabel utang usaha ya. Utang usaha tanggal 9 Januari ini untuk membeli perlengkapan peralatan ya. Peralatan di sini jurnal umum kredit senilai 18.600.000. Catatkan di sini 211. Di sini dia 211-nya. Di sini tadi peralatan kantornya belum tercatat. 120 ya. 120. Nah, kita ke tanggal 11. Kas piutang usaha, ada penagihan piutang, jadi kas bertambah dari ya penagihan piutang. Tanggal 11 Januari itu ada piutang usaha tertagih, jurnalnya kas terhadap piutang usaha, maka nilainya kita tambahi di kas senilai 10.500.000. Oke, kita catatkan di sini 110 dan kita ke tabel piutang usaha. Piutang usaha tanggal 11 Januari. Di sini keterangannya kas jurnal umum berkurang senilai 10.500.000. Catatkan lagi di sini 111 ya. Sekarang kita ke tanggal 12, ada dibayarkan beban asuransi ya. Tanggal 12 berarti kita ke beban asuransi di sini. Tanggal 12 Januari keterangannya kas jurnal umum ya senilai 3.600.000. Kita catat lagi di sini 513. Tadi kita ke kolom kas tanggal 12 Januari. Di sini ada beban asuransi. Beban asuransi berkurang 3.600.000 ya. Oke, di sini kita catatkan juga 110. Oke. Terus tanggal 13 ada dibayarkan beban keamanan dan beban reparasi ya. Jadi kita ke beban keamanan. Nah, di mana beban keamanan? Di sini tanggal 13 Januari kas ya, jurnal umum debit senilai 560. Terus
Kita catatkan di sini dulu 520 biaya keamanan, terus ada biaya reparasi gedung. Di sini biaya reparasi 7.300 tanggal 13 Januari. Kas jurnal umum 7.300. Oke, kita ke tabel kas ya. Tabel kas yang di atas. Di sini tanggal 13 Januari ada dibayarkan beban keamanan jurnal umum berkurang senilai 560. Terus ada lagi beban reparasi ya, tanggal yang sama. Reparasi jurnal umum senilai 7.300. Catatkan di sini 110. Nah, beban reparasinya belum terisi rupanya. Kita catatkan dulu nanti biar nggak tercatat dua kali. Beban reparasi 514. Kita beralih ke tanggal 14 ya. Itu tanggal 14 ada perlengkapan kantor dibeli secara tunai. Berarti perlengkapan di sini bertambah senilai 3.900 tanggal 14 Januari. Ini dari kas karena dibeli tunai. Jurnal umum bertambah 3.900. 3.900. Terus kita catatkan di sini nomornya 115. Udah, kita ke tabel kas. Nah, di sini tabel kas. Di sini kita catatkan tanggal 14 Januari ada perlengkapan ya, jurnal umum. Di sini berkurang 3.900. Oke, jadi di sini kita catatkan juga nomornya 110. Tanggal 17 sekarang, tanggal 17 Januari ada kas diterima dari pendapatan jasa. 17 Januari ya, ada pendapatan jasa bertambah 28.400. Oke, dicatatkan di sini 110. Dan kita beralih ke tabel pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa tanggal 17 Januari di sini bertambah dari untuk kas tadi ya. Jurnal umum senilai 28.400. Oke, sekarang kita catatkan dulu di sini 410. Kita beralih ke tanggal 19. Nah, tanggal 19 itu ada kas terhadap pendapatan jasa. Kita buat aja langsung di sini tanggal 19 Januari. Nah, di sini ada kas ya. Di sini diterima 60.600. Kita catatkan di sini 410. Nah, ini belum tercatat di sini, maka kasnya tinggal kita catatkan di atas. Tanggal 19 Januari pendapatan jasa jurnal umum senilai 60.600. Oke, kita catatkan di sini biar tidak dicatatkan lagi double ya. Nah, kita ke tanggal 20 Januari ada utang usaha dibayar ya, utang usaha dibayar, maka kas berkurang. Kita ke kolom utang usaha. Di sini tanggal 20 Januari ada kas utang usaha terbayar senilai 2.800. Nah, jadi di sini kita buat nomornya 211. Kita ke tabel kas ya. Tabel kas tanggal 20 Januari. Di sini ada utang usaha.
pembayaran utang usaha senilai 2.800.000. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 24 ya. Tanggal 24 ada kas berkurang ya. Tanggal 24 di sini saya langsung buatkan kas berkurang untuk Prive. Jurnal umum di sini berkurang senilai 5 juta. Di sini saya catatkan nomor kas dulu 110 dan kita ke kolom Prive ya. Prive di sini tanggal 24 Januari, di sini keterangannya kas, jurnal umum ya, Prive di debit 5 juta. Oke, di sini kita catatkan Prive itu 311. Terus tanggal 25 Januari ada beban perjalanan ya. Beban perjalanan tanggal 25 Januari. Ini kas jurnal umum senilai 5.700.000. Nah, kita catat di sini 521. Kita langsung ke tabel kas ya. Tabel kas di sini tanggal 25 Januari ada dibayarkan untuk beban perjalanan jurnal umum berkurang senilai 5.700.000. Terus kita catatkan lagi di sini 110 tanggal 27 Januari beban utilitas ya. 27 Januari beban utilitas. Beban utilitas 27 Januari, di sini kas jurnal umum sebesar 5.800.000. Oke, di sini kita catatkan beban utilitasnya 515. Kita ke tabel kas. Di sini tanggal 27 Januari. Ini untuk beban utilitas ya. Utilitas jurnal umum senilai 5.800.000. Oke, kita catatkan lagi di sini 110. Sekarang kita ke beban gaji, tapi terlebih dahulu kita catatkan di sini karena ada kas. Di sini kita tanggal 28 Januari beban gaji ya. Beban gaji jurnal umum berkurang senilai 6.300.000. Di sini kita catatkan dulu 110. Langsung kita ke kolom beban gaji ya. Tanggal 28 Januari kas jurnal umum senilai 6.300.000. 510 ya nomornya ya. 510. Terus ke tanggal 29 ada beban entertain. Beban entertain tanggal 29 Januari kas jurnal umum senilai 4.600.000. Di sini 522. Kita ke tabel kas tanggal 29 Januari. Ini beban jurnal umum berkurang senilai 4.600.000. Oke, kita ke tanggal 30 yang terakhir ada kas diterima dari pendapatan jasa. Tanggal 30 Januari pendapatan
jasa jurnal umum senilai 34 juta. Oke, kita catatkan di sini ya, kita catatkan 110 dan kita beralih ke pendapatan jasa yang terakhir. Di sini pendapatan jasa tanggal 30 Januari, kas jurnal umum 34 juta. Oke, sekarang sudah terposting semua ya. Tidak ada lagi yang tertinggal, sudah terposting semua, sudah ditaruhin nomornya, maka kita buat saldo akhirnya berapa ya. Nah, di sini kan bisa kita buat kas itu adalah saldo normalnya debit. Jadi kalau dia di debit bertambah, jadi kalau di kredit berkurang ya. Kredit berkurang. Jadi berapa saldo kas kita pada tanggal 30 Januari? Enggak, 151.640 ya. Kita buat tanda hitam dulu biar berbeda dia. Kita lanjutkan untuk membuat saldo piutang usaha. Nah, piutang usaha juga saldo normalnya debit ya. Debit. Artian kalau di debit dia bertambah ya, di debit ini bertambah, kalau di kredit berkurang. Nah, berapa saldonya? 49 juta ya, saldonya 49 juta. Terus untuk sewa dibayar di muka belum ya, belum ada. Terus di sini perlengkapan. Nah, perlengkapan juga saldo normalnya debit karena harta adalah saldo normalnya debit. Nah, debit bertambah, kredit berkurang. Oke, saldonya adalah 27.100.000. Lanjut ke peralatan. Peralatan juga sama ya, saldo normalnya debit. Debit bertambah, kredit berkurang. Oke, di sini saldo akhirnya adalah 33.600.000. Akumulasi penyusutan belum ada, kendaraan 230 juta. Di sini saldonya. Terus untuk akumulasinya belum, utang gaji juga belum, nanti dari penyesuaian. Di sini utang usaha saldo normalnya kredit, maka di kredit lah dia bertambah, kalau di debit berkurang ya. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldonya berarti tinggal 15.800.000. Sama di sini juga akun modal di kredit ya, saldo normalnya. Maka artian di kredit bertambah, di debit berkurang. Saldo modal adalah 295.500.000. Fripe debit ya. Terus untuk pendapatan jasa saldo normalnya kredit. Di sini berarti di kredit bertambah, di debit berkurang. Oke, 50 juta. Saldo untuk pendapatan adalah 285 juta. Untuk beban ya, beban semua di debit. Di sini juga debit. Di sini juga sama dengan debit. Di sini juga debit. Di sini juga debit. Sini juga. Belum ada yang dijumlah-jumlahin ya. Oke.
Ini baru ada 2, dia ditambah aja. Oke, 8.200.000 untuk beban perjalanan ini sama, dan beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan belum ada. Jadi saldonya sudah dapat, maka saldo ini yang akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo ya. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Oke, silahkan diikuti juga. Oke, sekarang kita akan posting ke dalam neraca saldo ya. Dari buku besar ini tadi saldo akhirnya ini akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, tadi neraca saldonya ini saya langsung buat di kertas kerja. Jadi nanti untuk penyelesaian ini kita buat di kertas kerja ya. Nah, ini kertas kerjanya masih kosong dan sudah saya buatkan di sini nama akun sama nomornya. Kita pindahkan saldo kas ya di debit dari sini tadi yang sudah kita buatkan di sini 151.640. Terus piutang usaha kita ambil juga dari sini 49 juta. Sewa dibayar di muka nggak ada. Terus di sini ada perlengkapan ya. Perlengkapan itu saldonya di debit sebesar 27.100.000. Peralatan saldonya 33.600.000. Terus akumulasi belum, kendaraan saldonya 230 juta. Akumulasi penyusutan peralatan belum, terus kita ke utang gaji juga belum. Utang usaha itu saldonya senilai 15.800.000. Modal saldonya ada 295.500.000. Peripe saldonya di debit sebesar 5 juta. Terus pendapatan jasa di kredit sebesar 285 juta. Terus untuk beban gaji itu di debit ya, beban di debit 6.300.000. Beban iklan 3.600.000. Terus untuk beban sewa 60 juta. 60 juta ya. Ini 60 juta. Beban asuransi 3.600.000. Beban reparasi 7.300.000. Beban utilitas 5.800.000. Beban keamanan 560. Belum di ini 560. Terus beban perjalanan itu 820. Oke. Beban entertainment atau beban entertain sebesar 4.600.000. Beban perlengkapan belum ada dan saldonya balance ya. Saldonya masih balance. Nah, setelah dapat saldo ini, maka kita akan buatkan jurnal penyesuaiannya. Nah, baru kita bisa lanjutkan nanti ke laporan laba rugi dan perubahan modal sekaligus dengan neraca.